Hey gengs, kembali lagi di Kato Muji Review Film. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat saja? Mental aman? Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Korea lagi. Ya, film Korea memang gak ada obatnya menurut Mimin. Dan mungkin saja film kali ini akan buat kalian ngeblank, termasuk Mimin yang nontonnya langsung. Tapi tenang kek, biasa, akan kita kupas sampai ke akar-akarnya. Inilah dia alur cerita film The Hypnosis. Di pembukaan film, kita akan melihat seorang pria yang dipanggil Kim Nam-woo dengan kursi roda melakukan sebuah hipnoterapi dengan seorang pria bernama Profesor Choi. Tidak hanya itu, sesi hipnoterapi yang dilakukan juga direkam untuk mencari tahu keberadaan dari teman-teman dari Nam-woo ini. Profesor Choi pun mulai menerapkan sugesti untuk Nam-woo memasuki alam bawah sadarnya agar bisa mencari serpian ingatan Nam-woo agar bisa bertemu dengan teman-temannya. 기억을 떠올려보자. 빛을 보고 있으면 마음이 편안해질 거야. 무슨 일이 있었는지. 내가 도착하고 1층이 멈추면 어떤 과거로 돌아가는 거야. 문이 열리고. Film berpindah di sebuah kampus. Terlihat seorang pria lain bernama Do-hyun. Do-hyun merupakan seorang mahasiswa akhir jurusan sastra Inggris yang juga tertarik dengan sinematografi berkaitan dengan konflik manusia itu sendiri. Setiap momen yang dianggapnya menarik akan direkam lewat kamera Canon miliknya itu. Lalu kita akan dialihkan saat Do-hyun mulai merekam film dokumenter bersama seorang wanita yang mengaku mendapatkan kekerasan dari mantan pacarnya. Disertai si wanita itu menyebutkan kalau si pacar akan lupa kalau telah melakukan hal itu. Serta Do-hyun juga mewawancarai seorang pria yang mungkin saja adalah mantan pacar si wanita tadi. Namun dalam konteks lain, si pria ini malah menyebutkan jika ia tidak kenal dengan wanita itu. Dia hanya membela diri saat mereka berbenturan di sebuah minimarket dengan menunjukkan bekas luka di dahi si pria yang diduga berasal dari wanita itu. Sampai akhirnya Do-hyun yang melihat rekamannya itu menyimpulkan jika ingatan masa lalu manusia itu bisa dimanipulasi sendiri oleh otak mereka masing-masing dengan cara menghapus ingatan yang mereka kira akan merugikan diri sendiri. 깊은 기억 있어요? 하고 그러다 아무렇지도 우연히 마주쳤는데 제 빵 터뜨렸는데 저 기억도 못 하더라고요. 기억은 간사하다. 시죠 생긴 거예요. 이 때문이다. Apa yang disimpulkan Do-hyun itu ada benarnya secara psikologis, gengs. Otak manusia punya mekanisme pertahanan ego atau defense mechanism yang disebut repression. Saat seseorang mengalami trauma hebat atau melakukan tindakan bersalah, otak bisa sengaja menyembunyikan atau memanipulasi memori kelam tersebut ke alam bawah sadar agar kesehatan mentalnya terlindungi dari stres dan kecemasan berlebih. Usai menonton rekaman video yang diambilnya, Do-hyun memasuki ruang kelas untuk sebuah ujian sastra dengan seorang dosen bernama Profesor Yoo. Dalam ujian kali ini adalah menganalisis makna tersirat dalam sebuah lagu bahasa Inggris secara metafora yang tepat. Do-hyun termasuk mahasiswa teladan menyelesaikan ujian tersebut dengan cepat, lalu menyerahkannya kepada Profesor Yoo. Yoo mengingatkan kalau Do-hyun lupa dalam menulis namanya. Usai menulis nama Do-hyun pun pergi meninggalkan kelas itu. 생각해서 쓰는 게 아니라 저 쓴 사람은 나가도 좋습니다. 도윤은? Menghampiri dua orang temannya yaitu Hyunjung dan Changgyu yang tengah melihat acara hipnotis yang beberapa waktu lalu diikuti oleh Hyunjung sebagai bintang tamunya. Hyunjung emang memiliki cita-cita untuk menjadi idol walau harus ikuti acara settingan tersebut. Menurut Do-hyun, tidak semua hipnosis itu palsu. Lalu dilanjutkan oleh Changgyu, jika hipnosis nyata harusnya ia bisa membuat Hyunjung jatuh hati dan ichikadul. 사람들이 못하게 말려. 아, 깜짝이야. 뜰 거면 진지게 떠서 여기 없지. 너 나 사랑해 하면 사랑을 하는 거야? 어차피 다 개구라 아니냐? 최 건강한 남자가 먹는 거 아니면 야한 거지. 너 나 사랑해. 넌 날 가지고 싶어. 나 속임수는 아닐걸? 말 듣고 싶으면 고운 생각을 해. 남자를 붙들고 물어봐봐. 최면 걸 수 있으면 안 그럴 사람? Usai meninggalkan Changgyu dan Do-hyun, Hyunjung pergi ke tempat latihan. Namun sepertinya Hyunjung telat membuat teman-temannya berpikir kalau Hyunjung sendiri sengaja melewati sesi latihannya. Namun menurut Hyunjung, ia bahkan tidak tahu kalau jadwal latihan diubah
dan satu-satunya orang yang tidak diberitahu adalah dirinya sendiri. Masih di lingkungan kampus, Do-hyun bertanya kepada Chan-gyu, apakah ada orang yang senggang untuk membantunya dalam menyelesaikan tugas perfilman, dan tema wawancara untuk tugas akhir dari Do-hyun. Chan-gyu menawarkan seorang kenalan lama mereka, yaitu Byung-jun. Lalu Do-hyun pun menyebutkan akan mencoba menghubungi Byung-jun dan mengajaknya minum nanti malam. Tidak selang berapa lama, seorang mahasiswi cantik GGWP BGT menyebutkan kalau Profesor Yo mencari Do-hyun. Dengan cepat, Do-hyun pun mendatangi ruangan dari Yo itu. Ternyata Yo meminta tolong kepada Do-hyun untuk menemani seorang mahasiswa baru bernama Jin-ho agar bisa membantunya beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Jin-ho sendiri habis mengalami kecelakaan kebakaran rumah yang merenggut kedua orang tuanya. Selain itu, Jin-ho juga mengalami amnesia di beberapa momen masa lalunya, dan saat ini tengah menjalankan sebuah terapi hipnosis untuk bisa mengingat kembali hal-hal yang dia lupakan itu. Dalam perkenalan singkat mereka berdua, Jin-ho mengajak Do-hyun untuk melihat sesi terapinya nanti dengan Profesor Choi. Pungkasnya, 한 학생이 있는데 중이라니까 도현이가 좀 진호 왔구나. 과 대표야. 학과인데 무슨 촬영하고 있는 거야? 듣는데 과제를 다큐 형식으로 기업에 관해서 한 번씩 치료받고 있어. 최면 치료받고 있어. 기억에 좀 문제가 있어서 재밌을 거야. Di sebuah ruangan kelas psikologis kampus itu, terlihat Profesor Choi sedang memberikan materi pembelajaran tentang hipnosis kepada mahasiswanya. Materi yang disampaikan oleh Choi hari itu tentang di tahun 2000-an, Korea Selatan pernah melakukan sebuah penelitian hipnosis terhadap anak-anak nakal agar bisa mengubah perilaku buruk mereka dengan menanamkan rasa takut yang disugestikan ke dalam ingatan anak-anak itu. Namun penelitian hipnosis tersebut dihentikan karena ada sebuah insiden tragis yang terjadi saat itu. Bahkan juga meskipun memiliki manfaat yang banyak, kata Choi, tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan cara kerja hipnosis itu sendiri untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak baik. 우리나라에서도 염을 주입해서 그에 대한 연구가 있었는데 그 최면은 사이비 학문으로 취급받던 그걸 이용한 수사가 아주 다양한 방법으로 이용되고 염이 오히려 대상에 대한 그 최면으로 주입한 적인 성향으로 바뀌어가지고 Usai kelas tersebut, Jin-ho mendatangi Choi serta memperkenalkan Do-hyun kepada Choi. Do-hyun pun menunggu Jin-ho dan Choi di ruangan pribadi milik Choi yang memiliki sangat banyak alat-alat unik yang biasa digunakan untuk memicu dan mempermudah seseorang masuk ke dalam fase hipnosis dalam. Termasuk ada kinetic wooden mandala atau kinetic wall sculpture, patung dinding kinetik. Lalu juga ada Newton's cradle, yang notabene-nya alat-alat itu bekerja dengan mempengaruhi otak lewat nada suara yang dihasilkan dari alat-alat tersebut. Usai melihat alat-alat itu, Jin-ho dan Choi masuk ke ruangan tersebut, menghampiri Do-hyun yang masih melihat-lihat alat-alat unik milik Choi tersebut. Menurut Do-hyun sendiri, akhir-akhir ini hipnosis sangat populer, karena ada acara stasiun TV yang menggunakannya untuk mengungkap masa lalu yang mungkin saja terlupakan begitu saja oleh bintang tamunya. Do-hyun yang merasa tertarik perihal pembahasan tersebut mencoba bertanya kebenarannya kepada Profesor Choi. Menurut Choi sendiri, saat tubuh tidak sadar dalam keadaan hipnosis yang dalam, orang itu akan mengalami ingatan-ingatan masa lalu di alam bawah sadar mereka. Walaupun belum ada kepastian apakah potongan gambar itu adalah masa lalu atau bukan, namun beberapa orang bisa membicarakan soal masa lalunya dengan sangat rinci menurut Choi. Menurut Do-hyun, ia pernah melihat sebuah rekaman video di YouTube tentang ingatan seseorang yang bisa berubah saat dihipnosis. Dan terkesan itu seperti rekayasa menurut Do-hyun. Karena ingin mengetahuinya, Choi pun menawarkan opsi untuk melakukan hipnosis kepada Do-hyun. Do-hyun yang penasaran pun menerima dengan sukarela tawaran tersebut, karena ia juga merasa melupakan beberapa kejadian di masa kecilnya dulu. Singkat cerita, mulailah Do-hyun diberikan sugesti oleh Choi dan meminta Do-hyun dalam posisi yang benar-benar nyaman. Saat sudah merasa dalam keadaan yang bisa menerima sugesti itu, Choi meminta Do-hyun membuka matanya dan melihat ke arah cahaya merah yang diberikan oleh Choi kepada Do-hyun itu. Dibantu dengan alat-alat unik di ruangan itu, dengan cepat tubuh dan pikiran dari Do-hyun pun tersugesti. Dengan cepat memicu beberapa visual aneh dalam ingatan dari Do-hyun ini. Semua benda di dalam ruangan itu terdistorsi dan terlihat aneh di mata Do-hyun. Sampai akhirnya, Do-hyun memasuki alam bawah sadarnya di dalam bangunan yang gelap,
melihat beberapa anak yang kepalanya dibungkus oleh sesuatu. Karena merasa kalau keadaan tersebut sudah berbahaya, Choi pun mencoba untuk membangunkan kesadaran dari Do-hyun yang telah terlelap dalam fase hipnosisnya Choi itu. Do-hyun yang masih sesak napas dan mos-mosan menjelaskan jika dia berdiri di sebuah bangunan, namun detail lainnya ia lupakan. Choi beranggapan jika seiring waktu ingatan masa lalu tersebut akan kembali dalam ingatan Do-hyun. Namun Do-hyun sendiri masih sensitif terhadap Newton's Cradle di ruangan Choi itu, yang memunculkan suara dentingan konstan. Dengan cepat, film beralih di malam hari di sebuah tempat hiburan, di mana Chang-gyu bersama Byung-jun tengah menunggu kedatangan dari Do-hyun. Tidak berapa lama, Do-hyun datang bersama juga dengan Jin-ho. Lalu Do-hyun pun memperkenalkan Jin-ho kepada kedua temannya ini. Tengah obrolan para pria itu, Hyung-jung juga hadir memecah obrolan mereka. Ternyata, tampaknya Hyung-jung merupakan mantan pacar dari Byung-jun, yang membuat Byung-jun canggung. Namun ketegangan itu pecah saat handphone milik Jin-ho berbunyi. 여기 룸 없어? 간만이다. 그러게. 잘난 척 있는 척 나면서 그 친한 척만 붙어. 야. Di luar tempat ngopi santuy mereka tadi, Byung-jun sedikit kecewa karena Do-hyun dan Chang-gyu tidak memberitahukan dia kalau Hyung-jung juga akan ikut bergabung dengan mereka. Anehnya, Byung-jun merasa terganggu dengan suara petikan korek yang dimainkan oleh orang-orang di dekatnya. Serta juga, Do-hyun bertanya apakah Byung-jun sudah bulat jika ingin berhenti dari olahraga tinjunya. Dan lagi-lagi, Byung-jun terganggu oleh obrolan dua orang pemuda di sebelahnya itu yang asik ngobrol sambil masih memainkan korek gas di tangannya. Puncaknya juga ketika Byung-jun mendengarkan 3 kali klakson kendaraan di dekatnya, disertai suara dengungan frekuensi tinggi yang membuat kepala sakit. Tak tahan, Byung-jun malah melampiaskan kekesalannya itu kepada kedua pemuda tak dikenal yang tengah berbincang tersebut. Lalu mereka pun duel, yang akhirnya kedua pemuda tersebut kalah dari Byung-jun yang memang atlet tinju. Do-hyun yang hanya melihat kejadian itu awalnya tidak melerai, tapi saat dirasa Byung-jun telah melakukan hal yang keterlaluan, Do-hyun pun menghentikannya. Di tempat kebugaran tubuh Byung-jun bekerja, ia sedang merapikan perlengkapan dan tidak begitu lama, Samsung S25 Ultra milik Byung-jun berbunyi, namun diabaikannya. Tak berapa lama, datang atasan dari Byung-jun, seorang kewel banehol, yang meminta Byung-jun untuk membantunya dalam merapikan kantornya. Usai membantu, si atasan memutarkan sebuah musik. Lalu Byung-jun meminta izin menggunakan sofa di ruangan itu untuk tidur sejenak. Si atasan menghampiri Byung-jun yang tengah tidur itu sambil menggoda. Kenapa Byung-jun tidak menjawab panggilan teleponnya? Menurut Byung-jun, ia tengah bersama teman-temannya tadi. Tapi hal aneh terjadi. Ketika saat itu, Byung-jun bahkan lupa sejak kapan ia berteman dengan Chang-gyu, Do-hyun, dan juga Hyung-jung. 다 갔어. 친구였지. Usai mendapatkan kilasan potong-potongan ingatan yang terdistorsi itu, Byung-jun merasakan sakit kepala. Atasan Byung-jun pun menawarkan obat kepada Byung-jun. Namun bukannya memberikan obat, si kewel ini malah ngajakin Byung-jun untuk icikadul. Ternyata itu hanya mimpi Byung-jun yang mendadak saja si atasan tadi mengeluarkan cairan aneh dari mulutnya. Saat terbangun, Byung-jun langsung melihat si atasan yang berdiri jauh darinya sambil bertanya apakah Byung-jun mimpi buruk. Keesokan harinya, tampak Do-hyun tengah mencari sebuah buku di perpustakaan kampus. Usai itu memasuki kelas, dan usai kelas ia mendatangi Hyung-jung yang tengah sendirian. Buku yang dilihat oleh Do-hyun ini adalah buku tentang hipnosis.
Sembari juga Do-hyun bertanya kepada Hyunjung, apakah acara TV hipnosis dari Hyunjung tempo hari itu nyata adanya. Tapi menurut Hyunjung, ia hanyalah mengikuti naskah dari sutradara acara tersebut. Do-hyun dan Hyunjung ini ternyata sama-sama memiliki lupa ingatan di saat mereka kecil dulu. Do-hyun menawarkan Hyunjung untuk mendatangi Profesor Choi agar lebih tahu tentang masa kecilnya dulu. Selepas Hyunjung pergi, Do-hyun tidak sengaja menjatuhkan tumbler minumnya, yang mana suara itu membuat beberapa robekan ingatan tak beraturan didapati oleh Do-hyun, yang akhirnya kembali membawa Do-hyun ke dalam ruangan gelap itu. Anehnya, mimpi ataupun ingatan itu juga terhubung dengan Hyunjung yang terbangun dari sesi hipnosis dari Profesor Choi. Dan di malam hari, di dalam kamar apartemen dari Do-hyun, mereka bertiga berbincang perihal Do-hyun yang memiliki buku hipnosis dari Profesor Choi. Menurut Do-hyun, ia mulai tertarik dengan perihal tersebut sejak dikenalkan oleh Jin-Woo. Karena Jin-Woo dalam terapi tersebut pasca kebakaran rumah Jin-Woo yang merenggut kedua orang tuanya. Dan sejak saat itu, Jin-Woo mulai melupakan masa lalu dia. Apalagi pernah ada suatu kejadian di mana seseorang dihipnosis diberikan sugesti jika perut mereka akan semakin kecil. Lalu hasil endoskopi menunjukkan perutnya benar-benar mengecil. Menurut Do-hyun, juga terkadang sulit untuk membangunkan orang yang benar-benar sudah dalam pengaruh hipnosis. Secara tidak langsung, bisa disebutkan mereka terhipnosis hampir seumur hidupnya. Do-hyun menawarkan kepada Chang-gyu untuk merasakan pengalaman itu, namun Chang-gyu menolaknya. Akhirnya, Jin-Woo menawarkan diri untuk dihipnosis oleh Do-hyun, yang katanya sudah mempelajari trik dasar hipnoterapis tersebut. Karena menurut Jin-Woo, ia termasuk orang yang peka dan mudah diberikan sugesti. Ya akhirnya, Do-hyun pun melakukan hipnosis kepada Jin-Woo, sembari juga direkam lewat kamera Do-hyun. Jin-Woo nampak mengikuti semua instruksi dari sugesti Do-hyun dengan baik. Sampai akhirnya, saat Do-hyun memberikan sugesti yang memaksa Jin-Woo mengingat masa lalunya yang hilang, Jin-Woo merasakan kesakitan dan seakan berada di dalam mimpi buruk. 하나 입니다. 이 터널을 빠져나오면 전생으로 들어갑니다. 무엇이 보입니까? Dan Do-hyun bersama dengan Chang-gyu pun mencoba untuk membangunkan Jin-Woo. Di malam yang sama, Hyunjung tengah berlatih koreografi sendirian. Tiba-tiba saja, tanpa diduga-duga, karena terlalu semangat, ia menjatuhkan sebuah pin baju miliknya dan tak sengaja menginjak pin tersebut. Saat mencoba mencabut pin yang menancap itu, mendadak ruang latihan tari tersebut lampunya padam. 치지 말랬지. 당장 불 안. Besok pagi, Do-hyun mencoba menghubungi Hyunjung, namun tidak diangkat-angkat oleh Hyunjung. Dan mendadak, entah apa yang terjadi, Do-hyun sangat syok melihat Hyunjung yang courting umur tepat di depannya itu. Bahkan saat di kediaman duka, Chang-gyu mencoba bertanya kepada Do-hyun apa yang terjadi kepada Hyunjung sampai melakukan hal tersebut. Do-hyun juga tidak tahu alasan apa yang dilakukan oleh Hyunjung sampai melompat dari apartemennya. Tak berapa lama, datang seorang polisi untuk bertanya perihal kejadian tersebut. Do-hyun dan Chang-gyu masih belum tahu alasan dari Hyunjung courting umur. Namun menurut si polisi, ia menemukan sebuah surat tulisan tangan Hyunjung yang berisikan sebuah bait lagu yang penuh dengan metafora. 얼마나 이유는 저희도 자살 맞아요? 본인 필지 너무 은유적인 시 같아서 나중이라도 떠오르는 거 있으면은. Di tempat latihan kebugaran, Byung-jun sudah memutuskan untuk berhenti dalam tinju. Saat semua orang sudah pulang dari tempat kebugaran itu, Byung-jun mencoba untuk latihan beberapa kali dengan samsak di sana. Tapi keanehan terjadi saat itu. Byung-jun mengalami keadaan ketidaksadaran yang memicu potongan-potongan mimpi aneh setelah mendengarkan hentakan suara pukulan tangannya dengan samsak itu.
Saat sadar, Byung-jun sudah terkapar di lantai dengan lampu padam dan samsaknya yang masih bergerak. Sebuah tanda jika hal itu baru saja terjadi. Di antara sadar tak sadar itu, Byung-jun melihat di pojok ruangan kebugaran tersebut ada Hyung-jung yang berdiri. Byung-jun yang belum tahu keadaan dari Hyung-jung mencoba bertanya kepada sosok Hyung-jung di sana. Tak lama, Do-hyun menelpon Byung-jun mengatakan jika Hyung-jung meninggal dunia hari ini. Tapi Byung-jun tak percaya karena ia melihat Hyung-jung di tempatnya saat ini. Dengan nada panik, Do-hyun meminta Byung-jun segera pergi karena mungkin saja itu bukanlah Hyung-jung. 일어났어 왜? 병준아, 잘했어. 뭐? 오늘 장례식장으로 와. 소리야. 현종이 지금 여기 와. 학교 옥상에서 떨어져 죽었어. 무슨 소리야? 옆에 누가 있다는 건데? 야, 나와야 돼. 너 거기서 나와야 돼. 빨리 나오라고. Di saat Byung-jun kembali sadar jika itu hanyalah mimpi dan tidak ada sosok Hyung-jung di pojok ruangan kebugaran tersebut, tapi Do-hyun menelpon Byung-jun memberitahukan kalau Hyung-jung meninggal dunia hari ini. Usai menerima telepon dari Do-hyun, mereka berdua bertemu di sebuah pinggiran jalan. Do-hyun bercerita kepada Byung-jun kalau malam kemarin Hyung-jung sempat menelponnya dan memberitahu kalau Hyung-jung melihat hal-hal aneh akhir-akhir ini. Dalam obrolan telepon itu, Hyung-jung menyebutkan jika ia bertemu dengan sosok bernama Seng-min, teman mereka dahulunya dari kejadian masa lalu mereka. Tapi Do-hyun tidak ingat siapa itu Seng-min dan kejadian yang dimaksud oleh Hyung-jung tersebut. Menurut Do-hyun, ia juga seharusnya kenal dengan Seng-min yang disebutkan oleh Hyung-jung. Tapi semampu Do-hyun mengingat, ia tidak dapat ingatan apapun tentang Seng-min itu. Do-hyun juga memberitahukan kepada Byung-jun jika beberapa hari silam ia memperkenalkan Hyung-jung kepada profesor psikologi yaitu Choi. Dan sejak saat itulah Hyung-jung merasa Seng-min menghantuinya. Dalam momen percakapan itu juga, beberapa suara lalu lintas memicu kilasan masa lalu dalam diri Byung-jun yang samar-samar tentang sebuah anak perempuan dan sebuah ruangan gelap seorang pria dan anak yang sama. Esok hari di lingkungan kampus, Jin-Ho bergumam sendirian sembari juga mengalami halusinasi auditori dari lokasi pindah alamnya Hyung-jung. Dan saat di dalam kelas, kegelisahan luar biasa terjadi kepada Jin-Ho. Sampai Jin-Ho terus-menerus menekan telinganya karena tidak tahan dengan suara-suara yang ia dengarkan. Bahkan saat Jin-Ho meraut pensilnya, tanpa sadar jika itu adalah jarinya sendiri. Kondisi Jin-Ho yang mendengar suara-suara gaib, yaitu auditory hallucination, dan tidak sadar melukai tubuhnya sendiri, itu adalah gambaran nyata dari respons trauma berat atau luapan sugesti pasca hipnotis atau post-hypnotic overload. Pasien mengalami distorsi sensorik ekstrim dan masuk ke fase disosiasi, yang mana terputus dari realita fisik, sehingga otak memblokir rasa sakit fisik karena sedang mengalami serangan panik yang sangat hebat di mentalnya. 진호야. Dosen yang tahu jika Do-hyun dekat dengan Jin-Ho serta juga di dalam kelas yang sama dengan kejadian tadi, bertanya apa yang terjadi kepada Jin-Ho sampai seperti itu. Namun Do-hyun pun juga tidak yakin apa yang dialami oleh Jin-Ho tersebut. Usai dari ruangan dosen, malamnya Do-hyun membuka laptop miliknya untuk melihat-lihat foto masa lalu mereka. Di mana di sana ternyata, ia, Byung-jun, Chang-gyu, dan Hyung-jung adalah sahabat masa kecil. Dan juga terdapat foto mereka bersama-sama di sebuah tempat mirip gereja bernama Jawun. Do-hyun pun mulai mencari lokasi tersebut di internet sampai mendapatkan alamatnya. Besok hari, berita tentang Jin-Ho juga sampai ke telinga Byung-jun and Chan-gyu. Sesi itu juga, Do-hyun memperlihatkan foto masa kecil mereka bersama kepada dua orang temannya itu. Namun di antara mereka bertiga, tidak ada yang dapat mengenali yang lainnya. Apalagi tentang bocah yang bernama Seng-min pernah disebutkan oleh Hyung-jung. Menurut Chan-gyu, bisa jadi ada Seng-min di antara foto tersebut. Byung-jun meminta agar bertemu dengan Profesor Choi, karena Do-hyun dan Hyung-jung sama-sama dihipnotis oleh Choi. Bersama dengan Byung-jun, Do-hyun mendatangi Choi.
Choi menyebutkan bisa jadi saat Hyun Jung dihipnosis itu memanggil beberapa gambaran masa lalu yang random dan tidak lengkap. Tapi menurut Do Hyun, Hyun Jung ketakutan karena melihat di kehidupan nyata apa yang ia lihat saat dihipnotis. Serta kejadian itu juga berlaku kepada Do Hyun. Mendengar hal itu, Choi berkesimpulan kalau mungkin saja Do Hyun saat dihipnosis olehnya juga sedang berada di bawah pengaruh hipnosis lainnya, yang mana sugesti sebelumnya masih ada di dalam alam bawah sadar Do Hyun. Terkadang hal itulah yang membuat seseorang mengalami stres dan saat sadar malah melakukan courting umur, karena sudah tidak tahu mana nyata dan mana dunia alam bawah sadarnya. Tapi Do Hyun tidak pernah dihipnosis oleh orang lain selain oleh Choi, tuturnya. Usai dari ruangan Choi, mereka berdua menyimpulkan kalau Do Hyun dan Hyun Jung terpicu oleh hipnosis. Gampangnya, hipnosis sebelumnya terpicu kembali saat mereka dihipnosis kembali. Tapi Byung Jun sadar satu hal, kalau ia bahkan tidak pernah dihipnotis oleh siapapun, namun juga melihat apa yang dilihat oleh Do Hyun. 점점 자살 충동을 느끼게끔 유도할 수가 있어. 체면을 받은 적이 있니? 그렇게 되면 체면이 다시 시작되는 거야. 도현아, 없는데 네가 본 거 나도 보였던 것 같아. Ternyata Jinwoo mendekam di dalam rumah sakit mental, dan malam itu ia mendapatkan teror dan rasa takut entah dari apa. Esok hari, Do Hyun bersama Chan Gyu dan Byung Jun berjalan, dan kemungkinan besar Chan Gyu lah orang selanjutnya yang akan didatangi sosok misterius dari Seng Min. Karena Byung Jun dan Hyun Jung telah mendapatkan penampakannya. Lalu Do Hyun mengajak dua temannya itu untuk ke lokasi gereja Jaun. Namun Chan Gyu menyebutkan jika ia tidak ikut. Maka oleh itu, hanya Do Hyun dan Byung Jun lah yang akan mencarinya. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah gereja Jaun itu. Namun menurut warga sekitar, kalau itu bukanlah gereja, melainkan tempat perawatan anak-anak nakal di bawah yayasan gereja. Sampai di sana bangunan itu telah tersegel dengan rantai, tapi Do Hyun dan Byung Jun tetap memaksa masuk ke dalam sana. Perlahan namun pasti, mereka memasuki ruangan Jaun. Do Hyun merasa jika tempat ini sesuai dengan ingatan saat ia dihipnosis. Serta Byung Jun juga menemukan sebuah ruangan, yang mana isi laci salah satu mejanya adalah kain penutup kepala gadis dalam ingatan mereka itu. Namun tidak begitu lama, petugas penjaga gedung Jaun memergoki mereka. Alasan Do Hyun ia menyelinap untuk mencari teman masa kecilnya, yaitu Seng Min. Menurut Pak Satpam ini, kalau fasilitas kesehatan mental anak-anak bermasalah ini sudah ditutup sejak 10 tahun silam, karena ada kejadian tragis yang menimpa bocah bernama Seng Min, yang disebutkan oleh Do Hyun itu. Menurut berita yang beredar, direktur fasilitas ini akan menghukum anak-anak bermasalah di dalam sebuah rubana. Suatu hari kebakaran terjadi di Jaun. Seng Min yang terkurung di dalam rubana tidak dapat menyelamatkan dirinya. Lalu polisi menginterogasi si direktur. Tapi belum sempat ditahan, si direktur malah courting paspor umurnya. Menurut Pak Satpam, salah satu yang selamat malah gila dan dikirim ke psikiatri forensik. Usai dari Jaun, mereka berpisah dengan Byung Jun yang mencari tahu tentang bocah yang dimasukkan ke dalam fasilitas psikiatri forensik. Sementara Do Hyun akan mendatangi Profesor Choi. Di dalam ruangan psikiatri forensik, petugas menyebutkan kalau orang yang dimaksud oleh Byung Jun telah bebas sebulan yang lalu. Namun mereka tidak dapat memberikan informasi apapun kepada Byung Jun. Byung Jun tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Diam-diam mengambil sebuah foto di sana, yang menurutnya ada hubungan dengan masalah mereka. Sementara di ruang kelas malam, Chang Gyu nampak gusar entah sebab apa, dan beberapa suara dentingan di kelas itu menambah rasa gusar dari Chang Gyu. Sampai akhirnya, Chang Gyu alami mimisan serta beberapa potongan gambar masa lalu yang dia lupakan terpotong-potong. Sama persis seperti 3 temannya yang lain. Di saat Chang Gyu sadar, ia melihat gadis baju kuning dengan kepala tertutup, sama persis dengan yang lainnya. Perlahan gadis itu menghampiri Chang Gyu yang diam membatu, dan segera disadarkan oleh teman satu kelas. Chang Gyu yang menyadari kalau Chang Gyu mengalami mimisan. Chang Gyu yang panik berlari keluar dari ruangan kelasnya. Namun ia terjatuh saat akan menghubungi Do Hyun. Serta mendadak, gadis tersebut sudah berdiri tepat di depan dari Chang Gyu. Gadis itu membuat tubuh Chang Gyu bergerak sendiri, berjalan menuju sebuah tungku air panas, dan
Di tempat lain, Do Hyun mendatangi Choi, memberitahu Choi jika yang selama ini mendatangi mereka lewat alam bawah sadar adalah teman masa kecil mereka yang telah meninggal dunia. Choi menawarkan agar Do Hyun kembali dihipnosis agar tahu siapa yang telah menanamkan sugesti tersebut kepada Do Hyun. Singkat cerita, Do Hyun pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya melalui medium hipnosis Choi, di mana memunculkan ingatan masa lalu Do Hyun saat kecil dulu yang memberikan sebuah lem di sarung goni kecil. Kemudian dia dan Byung Jun memasukkan kepala gadis yang mungkin saja Sang Min ke dalam karung itu. Dilanjutkan, Sang Min diminta masuk ke dalam sebuah drum dan menutup drum tersebut, serta hal-hal mengerikan lain yang ia lakukan kepada Sang Min. Saat Do Hyun sadar dan kembali terbangun, ia baru ingat ternyata dahulunya mereka berempat melakukan bullying kepada gadis Sang Min itu. Terkuak fakta, bukanlah Direktur Jawun yang menyebabkan Sang Min pindah alam, melainkan Do Hyun dan temannya yang lain. Di dalam situasi yang tak menentu itu, lampu ruangan tersebut mendadak hidup mati, serta juga Do Hyun melihat Sang Min tepat di belakang dari Choi. Namun Choi tidak melihat apa-apa di belakangnya. Do Hyun kemudian mendatangi polisi yang menangani kasus Hyun Jung dengan menyebutkan kalau Choi adalah pelaku yang membuat Hyun Jung korting umur dengan alasan awal Hyun Jung dan juga Do Hyun melihat hal aneh setelah dihipnotis oleh Choi. Namun, si polisi memiliki pandangan lain. Menurutnya, pesan yang ditulis oleh Hyun Jung sebelum meninggal ada penggalan lirik lagu Korea yang berjudul Silk. Lalu, si polisi pun menghidupkan lagu itu yang membuat beberapa ingatan dari Do Hyun juga mengalami flashback saat ia ujian di awal film bersama dosen Yo. Polisi juga menyebutkan kalau lagu ini ditulis oleh seorang pria yang korting umur, serta istri dari si pria ini adalah Profesor Yo, yang anaknya juga meninggal dunia karena sebuah kebakaran. Do Hyun pun sadar jika pelaku yang memanipulasi mereka selama ini adalah dosen Yo itu sendiri, yang inginkan balas dendam atas perbuatan kenakalan dari Do Hyun dan teman-temannya dahulu kepada Sang Min. Byung Jun mencoba menghubungi Do Hyun, lalu mengirimkan foto kepada Do Hyun yang terdapat foto Jin Ho. Saat terhubung, Do Hyun memberitahukan kalau sepertinya dia tahu siapa yang melakukan ini semua adalah Yo. Do Hyun mencoba bertanya kenapa saat mereka kecil dulu mereka melakukan hal itu. Namun Byung Jun masih belum ingat apa yang mereka lakukan. Do Hyun belum mau memberitahukan Byung Jun dan meminta Byung Jun untuk ke sekolah menemukan Chan Gyu dan mereka akan berbicara di sana. Namun saat Byung Jun naik bis, ia kembali terkena sugesti yang memaksanya masuk ke dalam halusinasi lewat suara tap kartu penumpang yang naik bis sama, membuat Byung Jun terjatuh dari tempat duduknya sambil mengalami mimisan juga. Sementara Do Hyun dengan berlari menuju ke kampusnya untuk masuk ke dalam ruangan Yo, namun ruangan itu terkunci. Sayup-sayup, Do Hyun mendengarkan musik Seal dari ruangan kelas sastranya. Saat di sana, ia melihat Yo telah menunggu Do Hyun. Saat bertemu itu, Yo bertanya apakah Do Hyun mencium aroma lilin yang terbuat dari tujon. Tujon sendiri digunakan untuk bahan halusinogen yang bisa memicu hipnosis. Barulah Do Hyun sadar, sedari awal bertemu dengan Yo, setiap kali Do Hyun di dekat Yo selalu menghidupkan lilin itu. Tujon itu senyawa kimia asli yang biasanya terkandung dalam tanaman herbal seperti wormwood atau bahan dasar minuman absin atau daun sage. Dalam dosis terkonsentrasi, tujon bertindak sebagai racun saraf atau neurotoksin yang memblokir reseptor GABA di otak. Efeknya bisa memicu distorsi visual, halusinasi, kecemasan akut, dan membuat pikiran seseorang masuk ke kondisi trans yang sangat rapuh, sehingga sangat mudah disetir oleh sugesti hipnosis tertentu. Saat itulah terungkap kalau Yo hanya membuat Jin Ho dan Do Hyun bertemu. Ternyata Jin Ho sendiri juga berasal dari fasilitas yang sama dengan Do Hyun dan yang lainnya. Alasan Yo adalah karena Do Hyun dan Jin Ho lah yang memberikan kesaksian kepada polisi kalau pelaku yang membuat Sang Min putri mereka pindah alam adalah si direktur. Menurut Yo, begitulah cara ingatan mengubah hal yang sebenarnya terjadi. Meskipun pada awalnya Do Hyun beralasan mereka melakukan hal itu karena wajah dari Sang Min yang menyeramkan. Tapi faktanya, menurut Yo, mereka telah melakukan hal itu berkali-kali kepada Sang Min. Sampai Sang Min terkurung di dalam drum dan pindah alam karena terjebak di sana saat gedung itu terbakar. Yo memberikan sugesti kepada Do Hyun untuk melangkah masuk ke dalam drum yang telah disiapkan. 승민이가 무서워서. 사실이 바뀌는 건 아니잖아. 드럼통에 갇힌 채.
저기를 봐. 이제 네가 저 안에 들어 못 있을 거야. Di akhir film, kita akan diperlihatkan polisi yang menangani kasus Hyung Jung melihat semua rekaman CCTV keanehan dari Do Hyun dan teman-temannya itu. Film juga memunculkan kilasan kejadian sesungguhnya di masa lalu, yang mana kejadian tahun 2000 yang pernah dijelaskan Profesor Choi di awal film adalah penelitian di Jawon untuk mengubah sifat anak-anak bermasalah. Namun bukannya membaik, anak-anak itu malah membuli putri si direktur itu sendiri. Sampai akhirnya si direktur tersebut memberikan sebuah hipnosis ketakutan kepada Sengmin putrinya dengan maksud awal agar Sengmin tidak dibuli lagi oleh Do Hyun, Byung Jun, Hyung Jung, Chan Gyu, dan Jin Hoo. Namun semua itu terlambat karena tragedi tidak diduga lebih dahulu membuat Sengmin meninggal dunia, dan yang disalahkan adalah si direktur tersebut. Di akhir hayatnya, si direktur memberikan sugesti ketakutan pemicu yang akan muncul ketika besok Do Hyun akan kembali bertemu dengan Jin Hoo. Dan saat itu, Jin Hoo akan memutar lagi shield yang serta-merta mengaktifkan sugesti yang telah ditanamkan si direktur kepada 5 bocah tersebut. Sebelum akhirnya, si direktur pindah alam. Nah, paham kan kalian di mana pertama kali pemicu hipnosis ini muncul? Yaitu di saat mereka bertemu berlima di tempat minum kopi dan handphone si Jin Hoo berdering, yang nada deringnya adalah lagu Shield. Nah, itulah dia akhir dari film The Hypnosis rilisan tahun 2021. Buat kalian yang nonton film ini langsung, Mimin jamin pasti bakal kebingungan karena alurnya dipenuhi banyak cutscene super cepat, ditambah lagi potongan-potongan gambar ingatan yang gak jelas dan buram. Tapi untungnya di sini udah kita kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Secara ulasan di berbagai platform global, film Korea 1 ini mendapatkan rating yang cukup pas-pasan, berada di angka 5,3/10 di IMDb. Banyak kritikus dan penonton yang memuji ide cerita serta plot twist balas dendamnya yang gak ketebak. Walaupun sayangnya, eksekusi pacing videonya dinilai terlalu melompat-lompat, sehingga bikin pusing kalau nggak fokus. Film ini memberikan gambaran ngeri tentang post-hypnotic trigger lewat auditori yang kering. Otak manusia itu bisa dihack, cuma lewat tombol pemicu berupa suara konstan di sekitar kita, kayak suara petikan korek api, klakson, sampai tap kartu bis. Sugesti ketakutan masa lalu yang terkunci rapat atau disebut repressed memory bisa mendadak jebol, memicu halusinasi auditori, serangan panik, bahkan reaksi fisik seperti mimisan. Penggunaan teknik fast cutting atau potongan adegan cepat dan efek visual yang terdistorsi di film ini sebenarnya adalah trik sinematik yang sengaja dipakai sutradara. Tujuannya untuk mentransfer rasa chaos, panik, dan kebingungan psikologis yang dialami karakter langsung ke mata penonton. Kalau menurut kalian sendiri, metode balas dendam lewat hipnotis kayak gini jenius atau malah terlalu kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Segitu saja alur cerita film kali ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye.